Maka sebagian salaf itu berkata, tujuan mengusap Hajar Aswad itu adalah agar seseorang tidak mengulangi maksiat yang pernah dia lakukan. Sesuai dengan ucapan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Hajar Aswad itu adalah tangan kanan Allah di bumi. Siapa yang mengusap atau menyentuhnya berarti seolah-olah dia telah bersalaman dengan Allah dan mencium tangan kanannya. Ikrimah berkata, Hajar Aswad itu adalah tangan kanan Allah di muka bumi. Barang siapa tidak sempat berbaiat kepada Rasulullah SAW lalu berkesempatan mengusap rukun Hajar Aswad, seakan-akan dia telah berbaiat kepada Allah dan Rasulnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, di kitabnya Syekh Adnan At-Tarsaini, Mada yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakrahuhu, apa yang disenangi Nabi dan apa yang tidak disuka atau dibenci oleh Nabi. Salah satu yang kemudian beliau tulis adalah tentang yang tidak disuka Nabi, kaitannya dengan manasik haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membenci atau tidak suka sikap berpaling dari Hajar Aswad. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawaf saat haji wada itu di sekeliling Ka'bah, menunggangi unta beliau. Beliau lalu kemudian menyentuh rukun Hajar Aswad karena beliau tidak ingin orang-orang berpaling darinya atau dari Hajar Aswad itu. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Hajar Aswad itu berasal dari surga. Nabi SAW bersabda, Nazalal hajarul aswadu minal jannah wa huwa ashaddu bayadan minal laban fasawwadathu khataya bani Adam. Hajar Aswad itu turun dari surga. Dia lebih putih dari susu. Lalu kesalahan-kesalahan anak-anak Adam membuatnya menjadi hitam. Itu dalam Sahih Sunan At-Tirmizi, hadis nomor 695. Nabi SAW juga bersabda, Innar rukna wal maqama yaqutatani min yaqutil jannah tamasallahu nurahuma walau lam yatmis nurahuma la da'atana ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya rukun Hajar Aswad dan makam Ibrahim adalah dua batu yakut dari batu-batu yakut surga. Allah memadamkan cahaya keduanya. Andaikan Allah tidak memadamkan cahaya keduanya, niscaya keduanya menerangi ruang antara timur dan barat. Nabi SAW mengabarkan bahwa Hajar Aswad memiliki lisan dan dua bibir yang akan bersaksi dengan benar untuk orang-orang yang menyentuhnya pada hari kiamat. Sahih Al-Jami' As-Shaghir, hadis nomor 2184. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka orang-orang berpaling dari Hajar Aswad hingga kemudian tidak menyentuhnya saat tawaf. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada umat untuk menyentuh dan menciumnya, atau menyentuh benda yang digunakan untuk menyentuh Hajar Aswad, baik itu tangan, tongkat ataupun yang lainnya. Diriwayatkan dari Abu Tufail, dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW bertawaf di Baitullah. Beliau menyentuh rukun Hajar Aswad dengan tongkat yang beliau bawa, lalu beliau mencium tongkat itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini kemudian menjadikan Umar yang dikenal tegas dalam ketauhidannya itu pernah kemudian menghampiri Hajar Aswad itu lalu menciumnya, dan Umar lalu berkata, sungguh aku tahu kamu adalah batu yang tidak mendatangkan bahaya ataupun manfaat. Andaikan aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, tentu aku tidak menciummu, kata Umar bin Khattab. Umar lalu kemudian mencium dan memeluk Hajar Aswad. Dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW memperhatikan dirimu. Nah, tindakan dan ucapan Umar inilah yang kemudian menunjukkan sikap berserah diri pada Nabi SAW terkait urusan-urusan agama dan mengikuti sunnah beliau dengan sesungguhnya, tanpa kemudian bertanya dan memilah apapun, walaupun hampir pun tidak tahu hikmahnya, tetapi karena sikap menunjukkan diri ittiba kepada Nabi SAW dalam urusan agama. Memang At-Tabari mengatakan bahwa Umar mengatakan seperti itu karena orang-orang saat itu banyak yang kemudian melakukan penyembahan berhala-berhala sebelumnya, sehingga Umar khawatir orang-orang bodoh nanti pada saat itu lalu kemudian justru mengagungkan batu hitam itu atau Hajar Aswad itu. Nah, ada hikmah yang kemudian ditulis oleh salah seorang syekh, kenapa kemudian orang-orang itu banyak yang tidak menyembah atau tertarik untuk menyembah batu hitam itu. Saya itu menjawab, ini adalah penjagaan Allah. Karena kalau nanti kemudian menyembah seperti orang menyembah batu itu, maka nanti dimungkinkan itu orang-orang Islam ikut juga ternyata menyembah batu ini, sehingga kemudian Allah menyelamatkan, menjaga untuk tidak melakukan itu kepada Hajar Aswad dan rukun Yamani itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentu apa yang ingin saya sampaikan ini ada kaitannya dengan apa yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali itu di kitab Lataiful Ma'arifnya, yang mengingatkan ketika membahas tentang bulan Muharram itu, yang di situ ada bab yang berjudul tentang kedatangan jamaah haji. Ada pesan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani yang beliau sitir itu, beliau menyebutkan begini, sungguh buruk ketika seseorang telah menyempurnakan rukun Islam yang kelima, lalu dia runtuhkan pilar-pilar itu dengan kemaksiatan lagi setelah itu. Karena kita tahu bahwa tanda satu ibadah itu diterima adalah berlanjutnya dengan ibadah yang lebih baik atau lebih bagus lagi dari sebelumnya. Sedangkan tanda satu ibadah ditolak adalah ketika setelahnya disusul dengan kemaksiatan. Beliau kemudian mengingatkan, ketika seseorang pulang dari haji, hendaknya dia
menjaga perjanjiannya yang dia jalin dengan Allah ketika menyentuh Hajar Aswad. Maka sebagian salaf itu berkata, tujuan mengusap Hajar Aswad itu adalah agar seseorang tidak mengulangi maksiat yang pernah dia lakukan. Sesuai dengan ucapan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Hajar Aswad itu adalah tangan kanan Allah di bumi. Siapa yang mengusap atau menyentuhnya berarti seolah-olah dia telah bersalaman dengan Allah dan mencium tangan kanannya. Ikrimah berkata, Hajar Aswad itu adalah tangan kanan Allah di muka bumi. Barang siapa tidak sempat berbaiat kepada Rasulullah SAW lalu berkesempatan mengusap rukun Hajar Aswad, seakan-akan dia telah berbaiat kepada Allah dan Rasulnya. Jemaah yang dirahmati Allah, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ketika Allah mengeluarkan anak cucu Adam dari tulang punggungnya serta mengambil perjanjian dari mereka, Allah menulis perjanjian itu di dalam sebuah lembaran-lembaran, kemudian menyimpannya di Hajar Aswad. Oleh karena itu ketika seorang menyentuh Hajar Aswad, dia mengucapkan, aku penuhi perjanjianku denganmu. Jadi di dalam ayat Al-Quran itu, wa idza akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi ini ayat yang kemudian ditulis ketika ada perjanjian waktu kita masih ada dalam kandungan itu. Nah, perjanjian itu ditulis oleh Allah lembaran-lembarannya, kemudian menyimpannya di Hajar Aswad. Maka ketika kemudian Bani Adam atau hamba Allah itu kemudian mengusapnya, maka seolah-olah dia kemudian mengucapkan kembali, aku ingin penuhi perjanjianku denganmu. Inilah kemudian kalau Syekh Adnan At-Tarsa itu menginginkan, tidak ingin berpaling dari Hajar Aswad, itu artinya memang betapa luar biasanya ketika salah satu pahala besar dari orang melaksanakan ibadah haji itu adalah akan kembali seperti bayi yang dilahirkan. Ketika Ibnu Rajab Al-Hambali itu dalam Lataiful Ma'arifnya membuka tentang masalah kedatangan jamaah haji, beliau menyebutkan hadis Nabi, man hajja hadzal bait falam yarfus walam yafsuk raja'a min dunubihi ka yaumi waladatu ummuhu, rawahu Bukhari wal Muslim. Siapa yang berhaji ke Baitullah lalu tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat fasik, maka dia pulang dalam keadaan bersih dosanya sebagaimana ketika dia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Memang penjelasan dari beliau menyebutkan bahwa memang rukun Islam yang 5 itu semuanya adalah untuk menghapus dosa dan kesalahan. Jadi dimulai dari kalimat la ilaha illallah, syahadat itu. Jadi kalimat la ilaha illallah itu dapat menghapus dosa tanpa sisa dan tidak ada amalan-amalan lain yang menandinginya. Sehingga dalam hadis itu disebutkan siapa yang mati mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Juga disebutkan satu riwayat bahwa ketika seorang hamba nanti ditampakkan amal-amalnya, catatan amalnya yang begitu panjang, ada 99 catatan yang panjang itu, ketika ditanya oleh Allah, kamu mengakui ini semua kesalahan dan dosamu? Iya. Lalu kemudian semua dosa itu kemudian kalah dengan satu kartu saja yang berisi kalimat la ilaha illallah itu. Kemudian salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, puasa Ramadan ke Ramadan juga menjadi takfir penghapus itu. As-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahuma idza ijtanabatil kabair. Begitu juga dengan zakat, sedekah. Ya, as-sadaqatu tudfi'ul khataya kama yudfi'ul ma'an nar. Dan puncaknya adalah haji. 5 rukun Islam itu sebenarnya adalah
untuk kemudian menghapus dosa dan kesalahan. Maka lalu kemudian beliau menyebutkan bahwa menyambut kepulangan orang yang telah berhaji itu hukumnya sunnah. Oleh karena itu dianjurkan menyambut kedatangan orang yang pulang haji itu dengan mengucapkan salam, bersalaman, memeluk dan memintanya untuk memohonkan ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika hajinya itu sudah mabrur, maka niscaya dosanya akan diampuni, serta doa yang dipanjatkan oleh orang yang haji ini atau yang setelah melaksanakan ibadah haji ini, doa yang dia panjatkan agar memohonkan ampunan dosa terhadap orang yang datang kepadanya, maka itu juga akan diberikan karena dia ada keberkahan dari kedatangan dia melaksanakan ibadah haji. Diriwayatkan secara marfu di dalam Musnad Al-Bazzar itu dan Sahih Al-Hakim dari Abu Hurairah sebuah doa yang berbunyi Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahu al-hajj. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang berhaji dan dosa orang yang dimintakan ampunan oleh orang yang berhaji. Ahmad meriwayatkan dengan sanad dari Abu Musa Al-Asy'ari berkata, sesungguhnya seorang yang menunaikan ibadah haji dapat memberi syafaat kepada 400 rumah dari kaumnya. Jika dia pulang dengan haji mabrur, sesungguhnya dia pulang dalam keadaan terampuni dosanya dan diijabahi doanya. Kalau kita memperhatikan apa yang kemudian ditulis oleh Syekh Adnan At-Tarsa, lalu kemudian yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ini, betapa luar biasanya orang yang melaksanakan ibadah haji ini. Dia akan memberikan sebuah keberkahan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kalau jumlah jemaah haji semakin banyak orang yang sudah datang dari haji, sesungguhnya akan ada banyak kesejahteraan dan kemakmuran yang bisa kita rasakan. Makanya dalam Sahih Muslim itu disebutkan dari Abdullah bin Ja'far berkata, ini dalam rangka menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pulang dari bepergian, beliau selalu disambut oleh anak-anak kecil dari keluarganya. Abdullah bin Ja'far pernah bercerita bahwa ketika suatu saat Rasulullah pulang dari safar, maka lalu kemudian dia digendong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu putranya Fatimah juga datang lalu digendong di belakangnya. Lalu jadilah kami bertiga diarak memasuki Madinah menaiki satu hewan tunggangan. Ini karena yang digendong itu anak-anak kecil. Karena di dalam hadis yang lain itu disebutkan bahwa kezaliman kalau kita menunggangi tunggangan dengan 3 orang, itu kezaliman, itu tidak boleh kalau itu orang-orang dewasa. Tapi karena ini adalah anak kecil, maka lalu kemudian Rasulullah kemudian bercerita bahwa dia kemudian menaiki satu hewan tunggangan bersama anak-anak ini. Dalam Al-Musnad dan hadis sahih riwayat Al-Hakim disebutkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, kami tiba dari Makkah setelah menunaikan ibadah haji. Anak-anak kecil dari kaum Ansar yang biasa menyambut kedatangan keluarga, mereka lantas keluar menyambut kami. Nah, ini juga menjadi dalil sebenarnya boleh untuk menyambut orang yang datang dari bepergian jauh atau safar itu boleh-boleh saja ya, selama kemudian ada etika atau adab. Lepas dari unsur-unsur yang lain berlebihan dan sebagainya, tentu itu tidak disukai. Tetapi menyambut orang-orang yang datang dari safar ini dalam perjalanan jauh itu masih dibolehkan, asalkan kemudian mengikuti adat, mengikuti kesopanan dan norma-norma yang ada di masyarakat. Dalam Al-Musnad juga riwayat Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu berjumpa dengan orang yang berhaji, maka ucapkanlah salam kepadanya dan jabatlah tangannya. Mintalah dia memohonkan ampun kepada Allah untukmu sebelum dia memasuki rumahnya, sebab sesungguhnya dia adalah orang yang telah diampuni dosanya.
Jadi sebelum masuk rumah gitu. Jadi sebelum masuk rumah maka kemudian memohonkan untuk diampunkan pada Allah. Ya. Dan mengenai durasi waktunya, kalau Abu Syah Al-Asfahani itu, kalau riwayat dari Lais dan Mujahid, Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, diampuni dosa orang yang telah berhaji dan dosa orang yang dia mintakan ampunan selama sisa bulan Dzulhijjah, lalu bulan Muharram, Safar, dan 10 hari pertama Rabiul Awal. Jadi cukup panjang, ada 70 harian, bukan cuma sekedar 40 hari gitu ya. Beberapa catatan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arifnya ini tentang menyambut kedatangan jamaah haji. Beliau pertama menyebutkan, seseorang yang mencintai sesuatu maka dia akan suka menanyai orang yang baru saja pulang dari yang dia cintai itu. Jadi kalau orang itu cinta kepada Ka'bah, cinta kepada Makkah, cinta kepada Madinah, maka dia akan datang untuk menanyai orang yang baru saja kemudian tiba dari sana. Yang kedua, catatan beliau, bertemu sahabat itu adalah sebuah kenikmatan bagi orang-orang yang berakal jernih. Jadi cerita-cerita tentang tanah haram itu jauh lebih berharga daripada kemudian cuma bercerita-cerita atau dongeng-dongeng yang biasa dilakukan. Maka tentu ini juga sebuah pesan buat kita ketika kita, kalau dalam bahasa Maduranya itu sayarah itu, datang kepada orang yang berhaji, cerita-cerita yang jauh lebih penting itu adalah cerita-cerita apa yang kemudian dilaksanakan dan terjadi di sana, bukan cerita-cerita yang kemudian hanya hal-hal yang berupa dongeng-dongeng yang tidak banyak bermanfaat. Kemudian catatan ketiga, tanda-tanda gembira menerima kunjungan orang itu sangat terasa di jiwa orang yang baru melaksanakan haji, karena ada aura amal yang kemudian diterima. Tapi ini buat catatan saja, tidak kemudian kita menjustifikasi atau menghakimi orang. Jadi ketika kita datang, dia kemudian begitu sangat senang, kemudian ada aura kegembiraan ketika kita datang dan dia bercerita, itu menunjukkan ada amal yang diterima sehingga dia merasa senang dengan itu. Tetapi kita tidak boleh menjudge ketika kita ke sana, sorem pas lacuan orang yang dengan, jangan, karena kita tidak boleh menghukum itu. Kemudian ada juga yang menarik yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali itu, ketika ada orang yang merasa seringkali sudah ke Mekah, seringkali haji, dia kemudian bermuhasabah apakah diterima, berapa kali itu, apakah ada yang diterima. Riwayat dari Ali bin Muwaffaq, seorang ahli ibadah yang siqah, dia cukup terkenal di zamannya, dia sudah haji 60 kali, tapi sempat berpikir apakah ada yang diterima berulang-ulang seperti ini gitu. Adakah yang diterima, sampai dia berpikir sampai ketiduran. Lalu kemudian dalam tidurnya itu seolah-olah ada orang yang berkata, bukankah hatimu akan suka mengundang orang yang kamu senangi ke rumahmu? Maka lalu kemudian dia terbangun dan dia merasa senang dengan suara itu. Artinya memang dari satu sisi ya, lepas dari persoalan mana yang lebih utama, punya uang haji berkali-kali atau kemudian membantu orang lain, maka tentu konteksnya adalah kalau secara umum itu ketika sudah dia selesai melaksanakan ibadah haji, maka kewajibannya sudah selesai. Nah, maka untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi bisa dilakukan hal-hal sosial itu. Tetapi ada di diri orang-orang tertentu yang kemudian berkata, tapi saya kok ingin lagi senang, bukan karena tidak mau membantu yang lain, tapi kok ada. Maka tentu riwayat ini menjadi sebuah dalil, barangkali kemudian di situ Allah senang untuk memanggil kamu.
Jadi tidak ada yang salah dari keduanya. Yang senang kalau itu asalkan senang tidak apa-apa. Yang kemudian mau sudah 2 kali misalnya atau cukup 1 kali lalu uang yang dia punya untuk di kegiatan sosial, silakan saja juga. Keduanya sama-sama mempunyai nilai, asalkan tidak untuk dipuji atau tidak ada nilai riya di situ. Nah, jadi terus berharap bahwa hajinya itu diterima. Seperti doa yang dianjurkan ketika melempar jumrah Aqabah itu pada hari nahar dengan Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang lalu beliau mengingatkan, ini yang penting, bahwa setelah berbicara tentang keutamaan haji itu, orang-orang haji dan sebagainya, beliau lalu mengingatkan begini, tidak semua haji itu diterima. Sama seperti sholat, tidak semua orang sholat itu sholatnya sampai kepada Allah. Dalam hadis itu contoh sholat itu adalah ketika seorang istri berada dalam kemarahan suaminya yang benar itu. Pada waktu itu posisi istri salah betul dan suaminya marah, maka sholatnya tidak akan sampai. Begitu pun dengan haji ya. Saat ada orang yang berkata kepada Ibnu Umar, betapa banyaknya orang yang berhaji, Ibnu Umar lantas menjawab, betapa sedikitnya yang benar-benar haji. Rombongannya banyak, tapi yang benar-benar berhaji sedikit sekali, kata Ibnu Umar. Lalu kemudian beliau menceritakan seorang yang dahulu pernah menunaikan ibadah haji, ketika pulang dari haji dalam perjalanan itu meninggal dunia. Orang-orang lalu kemudian menguburkan jenazah orang yang baru saja melaksanakan ibadah haji itu. Ada cerita di situ, di balik itu, bahwa ada kapak yang ketinggalan, atau bahasanya kalau sekarang itu ada landuk yang ketinggalan. Lalu oleh orang-orang itu kemudian karena baru saja dikuburkan, eman masih bisa diambil, ambil. Lalu kemudian digali lagi karena sedikit, ternyata kapak atau landuk yang ketinggalan itu sudah melilit tubuh orang yang baru saja dikuburkan ini, yang baru saja dari melaksanakan ibadah haji. Lalu karena itu terjadi, sudah timbun lagi, ditimbun lagi. Singkat cerita, ada orang yang datang kepada keluarganya bertanya tentang orang ini. Lalu keluarganya cerita bahwa dia melaksanakan ibadah haji karena dia menipu uang dari teman atau sahabatnya. Jadi dia punya teman sahabat baik, lalu kemudian ditipu, dicurangi, lalu intinya uangnya itu diambil dia untuk dana melaksanakan ibadah haji. Hanya sedikit orang yang hajinya mabrur, itu kata Ibnu Umar. Namun ada hal yang menarik yang disampaikan, bahwa terkadang orang yang hajinya buruk itu digabungkan dengan orang yang hajinya baik. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di waktu sore di hari Arafah itu, waktu wukuf, di waktu sore hari Arafah, Allah berfirman, aku telah gabungkan orang yang buruk hajinya di antara kalian kepada orang-orang yang baik hajinya. Nah, ada zaman dahulu yang disebutkan oleh beliau di kitab ini, seseorang yang menunaikan ibadah haji, satu malam dia tertidur dan bermimpi melihat 2 malaikat turun dari langit. Nah, salah satunya berkata kepada malaikat yang satunya, berapa orang yang haji tahun ini? Lalu malaikat yang satunya menjawab, 600.000 orang. Malaikat itu kembali bertanya, berapa orang yang hajinya diterima? Malaikat itu menjawab, 6 orang saja. Orang itu lantas terbangun dalam keadaan gelisah karena mimpi yang dia lihat. Lalu pada malam berikutnya orang ini juga bermimpi lagi. Dia melihat 2 malaikat turun dari langit dan mengatakan kata-kata yang sama. Kemudian salah satu dari keduanya berkata,
sesungguhnya Allah telah menggabungkan kepada setiap satu orang yang diterima hajinya itu sebanyak 100.000 orang. Nah, tentu apa yang kemudian jadi riwayat yang ditulis dalam kitab ini, saya pernah juga sampaikan kepada orang yang kemudian ragu-ragu. Dia menyatakan, saya takut tidak diterima karena saya kemarin melakukan ini, waktu di Mekah saya gini. Saya takut, sambil menangis orang itu menyatakan, saya takut tidak diterima. Maka saya sampaikan riwayat ini. Mudah-mudahan Anda pun keraguan Anda kemudian yakin bahwa tergabung dalam kebaikan itu. Karena apa? Karena keluasan dari rahmat Allah. Karena keluasan dari rahmat Allah. Maka sehingga kemudian ditulis di kitab ini, ada seorang salaf yang berdoa, ya Allah, jika amalku tidak engkau terima, maka gabungkan aku kepada siapapun dari hambamu yang engkau kehendaki. Ada yang menarik yang penting untuk kita pahami bersama ini. Ketika kemudian dia merasa kemudian ada sesuatu yang tidak sempurna dia lakukan, atau dia merasa tidak akan diterima hajinya, maka lalu kemudian dia berdoa waktu di Arafah, ya Allah, jika engkau tidak menerima hajiku, keletihanku dan kepayahanku, maka jangan haramkan diriku atas pahala musibah tertolaknya hajiku olehmu. Jadi kita tahu bahwa ketika orang itu tertolak, maka kan sesungguhnya dia kena musibah karena tertolak amalnya. Maka dia lalu kemudian berharap dengan luasnya rahmat Allah, maka ya Allah, jangan engkau haramkan aku, bahwa aku juga dapat pahala dari musibah karena tertolaknya amal ini. Ini menjadi penjelasan penting buat kita. Pertama begini, ini doa yang kemudian beliau tulis di kitab Lataiful Ma'arif ini, ya, yang kita dapat beberapa hikmah atau pemahaman. Ada orang begini dalam penjelasan masalah ini, ada orang yang berdoa, ya Allah, rahmatilah aku karena rahmatmu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jika aku tidak termasuk orang yang berbuat baik, jadikan aku bagian yang engkau telah berfirman, huwallazi yusalli alaikum. Itu dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 43. Dialah Allah yang memberi rahmat kepada orang yang beriman. Aku ini minimal termasuk orang yang beriman, walaupun mungkin tidak termasuk orang yang berbuat baik atau muhsinin. Ya Allah, jika aku tidak termasuk orang yang muhsinin itu, maka jadikan aku dari bagian dari firman-Mu, huwallazi yusalli alaikum. Dialah Allah yang memberi rahmat kepada orang yang beriman. Mudah-mudahan aku termasuk orang yang beriman. Jika aku pun bukan termasuk mereka, ya Allah, jadikan aku bagian dari sesuatu yang engkau firmankan, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku luas mencakup segala sesuatu. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 156. Jika aku pun bukan bagian dari itu, berarti aku adalah orang yang kena musibah, ya Allah, berupa tertolaknya amalan, jerih payahku juga. Jika demikian, ya Allah, jangan engkau mengharamkan dari rahmat yang engkau janjikan kepada orang-orang yang terkena musibah. Jadi sama dengan apa yang diucapkan oleh Hilal bin Yusuf itu, aku mendengar bahwa jika seorang muslim berdoa kepada Allah lalu tidak dikabulkan doanya, maka baginya ditulis satu kebaikan. Karena rahmatnya luas, rahmatnya Allah yang sangat luas, sehingga ganjaran atau pahala atas musibah tertolaknya doa pun kemudian itu mendapatkan pahala ketika dia bersabar tidak dikabulkan. Nah, maka kemudian Ibnu Rajab itu menulis dengan senandung yang sangat luar biasa. Syair itu beliau mengatakan, dia Allah tetap memberi kebaikan meski dalam keadaan murka karena rahmatnya itu. Lantas bagaimana jika Allah itu ridho kepada seorang hamba? Nah, mengakhiri ini, jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan catatan beliau juga di kitab ini
tentang kedatangan orang yang berhaji, mengingatkan saat datangnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dahulu ada seorang musafir, setelah dia bepergian kemudian datang dari jauh, itu keluarganya menyambut, jadi euforia, jadi sangat gembira, sama dengan ketika datang itu aja, wah senang sekali, sangat rindu karena sudah lama tidak bertemu. Tapi lalu ada seorang wanita yang menangis di tengah-tengah keluarganya itu. Ketika ditanya, kenapa kamu menangis, bukankah kita rindu dan bahagia? Lalu wanita itu menyatakan, kedatangannya itu membuatku terbayang bagaimana nanti ketika kita menghadap Allah, di mana kita posisinya menghadap Allah. Apakah kita dalam kondisi bahagia seperti ini atau justru sebaliknya menjadi orang yang merugi? Saat ada seorang raja yang bertanya kepada Abu Hazim, bagaimana gambaran situasi manusia saat menghadap Allah itu, Abu Hazim kemudian menyebutkan ada dua memang. Yang pertama, orang yang taat kepada Allah, kedatangannya itu seperti kedatangan orang yang sudah lama pergi kemudian menemui keluarganya yang telah merindukannya, jadi rindu bahagia ketemu. Adapun orang yang ahli maksiat, orang yang banyak dosa, kedatangannya itu seperti budak yang lari atau seperti tahanan yang lari, sedangkan majikan atau sipir sudah menunggu, sangat marah, Arya mendeteng deki. Habis itu kita tidak tahu di posisi mana, sehingga kemudian wanita itu menjadi menangis. Tentu memang jamaah yang dirahmati Allah, ada perbedaan yang jauh antara keduanya. Yang pertama, mereka yang disambut gembira dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 103, la yahzunuhumul al-faza'al akbar wa tatalaqqahumul malaika hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan hari kiamat dan mereka disambut oleh para malaikat, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Juga disebutkan di dalam ayat yang lain surat Az-Zumar ayat 73, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, salam sejahtera untukmu, kalian telah mendapatkan kebaikan, masuklah kamu ke dalam surga ini untuk selama-lamanya. Sedangkan yang kedua itu yang disambut dengan kesedihan dan kemurkaan. Di dalam Quran surat At-Tur ayat 13 digambarkan, yauma yad'una ila nari jahannam da'a, hari ini di mana mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya, didorong dengan sekuat-kuatnya ke neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Posisi mana kita nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Mengakhiri apa yang disampaikan oleh beliau ketika menyambut kedatangan jamaah haji dan menyambut gambaran tentang orang yang datang disambut di akhirat itu ke surga. Dikisahkan bahwa salah satu bidadari surga itu mengutus salah seorang pengawal karena menunggu calon suaminya yang soleh ini dari dunia. Jadi diceritakan itu bidadari itu tidak sabar ingin ketemu calon suaminya yang akan menjadi pasangannya nanti di surga. Bidadari ini mengutus pengawal yang satu, coba cek wali Allah itu, orang soleh itu, calonku itu. Baru beberapa saat tidak sabar lagi, ngutus lagi yang lain. Coba sudah di mana? Tidak sabar lagi bidadari itu, mengutus lagi yang ketiga. Akhirnya berikutnya adalah datang yang pertama, ditanya, di mana dia calonku. Lalu kemudian pengawal itu mengatakan, terakhir aku tinggal dia masih di mizan, di timbangan amal. Lalu datang pengawal yang kedua, di mana dia? Terakhir ketika aku tinggal dia sudah melewati sirat. Lalu pengawal yang ketiga datang lagi, ditanya, di mana? Sudah ada di pintu depan surga. Lalu kemudian bidadari ini datang langsung memeluknya, lalu terciumlah aroma yang begitu sangat harum, dan itu tidak pernah habis-habisnya satu bidadari. Inilah gambaran betapa luar biasanya ketika disambut dengan kebaikan nanti di surga.
Pesan juga buat ibu-ibu, hati-hati, hati-hati, jangan sampai membuat bapak atau suaminya marah, karena bisa jadi nanti banyak bidadari-bidadari yang sudah menunggu. Asalkan bapaknya sabar, asalkan bapaknya sabar. Bukan termasuk ikatan suami takut istri, bukan, tetapi dia sabar kepada istrinya karena memang memuliakan istrinya. Hati-hati, jangan sampai membuat bapaknya marah karena takut banyak bidadari yang sudah menunggu di surga. Pesan buat kita semuanya, ibu-ibu juga jangan marah, tetaplah berusaha untuk menjadi istri, karena nanti kalau sudah masuk di surga bersama, ibu akan menjadi bidadari utama buat bapak yang masuk surga. Amin. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.